Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Mushola An-Nur ini dalam rangka melaksanakan sholat isya, tarawih hingga witir. Tak lupa sholat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah atau tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Sebagaimana dalam nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya sebagai berikut. Adab usia, adab berpuasa itu ada 6. Yang pertama Toyibul Gizai. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang baik. Mengonsumsi makanan yang baik selama berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi itu adalah makanan yang baik atau halal dan thayyiban. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, yaitu kurma, madu, sayuran, daging, ikan dan sebagainya. Intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu adalah tuntunannya di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi SAW seperti madu dan kurma. Yang kedua adalah watarkul miroi, menghindari perselisihan. Dimana pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja. Tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian selama bulan Ramadan berlangsung dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran yang penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini. Itu wa ini merupakan qatalahu ausya tamahu falyakul. Dan jika seorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah ini sha'imun marrataini. Itu sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi ungkapan dari ini sha'imun marrataini, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sebagaimana dimaksudkan dalam hadis di atas, itu untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain selama bulan Ramadan. Intinya kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama pada saat kita sedang berpuasa. Yang ketiga adalah mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa pada bulan suci Ramadan ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Semakin baik kita menjaga lisan, maka semakin banyak keselamatan yang kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salamatul insani fi hifzil lisani. Artinya keselamatan manusia itu bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Yang keempat adalah waradul kadzibi, yaitu menolak dusta. Menolak berkata dusta itu merupakan hal penting, sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lebih terus untuk melebihi dusta sebelumnya. Pada saat puasa kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar.
Hal tersebut sebagaimana disinggung Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, "Fattaku syahra Ramadhana fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'atu." Yang artinya, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan itu dilipatkan, sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Yang kelima adalah watarkul azza, yang artinya tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan ini benar-benar harus menjaga lisan agar tidak sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain seperti memfitnah, menghina dan sebagainya. Yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu wasawnul jawarihi anil qobani, yang artinya adalah menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Pada bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga kita, hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya, sehingga tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipatkan dalam bulan Ramadan ini. Ringkasnya, jangan sampai kita berpuasa sepanjang hari tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, sebab kita banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu kamin suami laisa lahu min siyami illa ju'u wal atasu, yang artinya banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini dari 6 adab tadi, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah yang sebesar-besarnya. Amin Allahumma amin. Demikian untuk sikat malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.